Assalamualaikum Besti Lila. Bertemu lagi dengan saya si Reki. Oke, hari ini Oh iya, sebelumnya bagaimana puasa kalian? Sukses. Sukses. Lancar. Oh iya. Ini kemarin aku udah unboxing buku. Ini buku saku ya, bisa dibawa kemana-mana. Aduh, lecek. Ini dia, dadah, jerat-jerat iblis. Apa isinya? Aduh, silau. Ini kita lihat dari ini, bukunya cukup menarik ya. Ada berapa halaman? Ada 75 halaman. Kok gelap? Maaf. 75 halaman. Dan yang menariknya di sini ada CV Kurikulum Vitae Iblis. Kelihatan? Ya, aku bacain ya. Kita hari ini bahas tentang jerat-jerat iblis, kelompok telah, kitab Arisalah. Nama iblis, kedudukan pemimpin tertinggi setan jin dan setan manusia. Gelarnya tuh laknatullah alaihi, Allah melaknatnya. Lahir sebelum diciptakannya Adam. Tempat tinggalnya tempat-tempat yang kotor, toilet, dan rumah-rumah manusia. Singgasananya di atas air. Agama kafir. Sosok dan rupa, karena ia termasuk makhluk gaib, maka ia dan keturunannya tidak mudah dilihat. Jabatan pemimpin orang-orang kafir. Masa jabatan sampai hari kiamat. Bahasa dapat mengetahui semua bahasa manusia, mempunyai kemampuan membaca, memahami, berbicara, dan berkomunikasi tanpa menggunakan aksen asing. Juru bicara, paranormal, dukun, para penyebar ideologi sesat. Asisten, orang yang diam saat kebenaran dilanggar. Karyawan utama, para pemimpin kekufuran. Karyawan umumnya setan jin dan setan manusia. Keluarga besar, togut, kaki tangan, orang kafir, fasik, murtad, dan munafik. Kekasih di dunia, para wanita penghibur dan pezina. Musuh utama, para nabi dan kalangan ulama Rabbani yang memikul tugas kenabian. Musuh utama, setiap orang mukmin, hobi menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dan menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Cita-cita ingin menjadikan jin dan manusia kafir sebagai pengikutnya. Tujuan hidup menggiring manusia ke dalam neraka. Makanan dan minuman favorit, bangkai manusia atau gibah, sesajian, serta setiap makanan maupun minuman yang tidak disebut nama Allah padanya. Tempat favorit, tempat-tempat najis dan lokasi maksiat dilakukan. Tempat yang dibenci, majelis ilmu, medan jihad, dan lokasi ketaatan. Lukisan kesayangan, tato, dan semua simbol iblis. Mata pencaharian, setiap harta yang haram. Alat komunikasi, gibah atau menggunjing, namimah, mengadu domba, dan dusta. Suara kesukaan, musik, dan lagu-lagu mesum. Inilah kurikulum vitae iblis. Kok gelap? Dan di sini ada kata yang udah di garis bawah atau di blok ya. Di sini juga terdapat ada anak iblis dan tugasnya. Di daftar isinya pun ada karakter iblis dan tipu dayanya yang diungkap Al-Quran. 3 karakter pokok iblis yang telah bermetamorfosa pada sekutunya dalam menyesatkan manusia. Nih,
Karakter iblis dan tipu daya yang diungkap Al-Quran dulu kita bahas. Musuh utama setiap mukmin, aduun mubin. Yang pertama ya. Yang kedua pembangkang dan selalu bermaksiat. Di sini jadi ada judul terus hanya potongan ayat-ayat Al-Quran ya. Yang karakter iblis, tipu daya yang diungkap di Al-Quran. Terus yang ketiga makhluk yang terkutuk dan terusir. Keempat berwatak jahat, liar dan kurang ajar. 5. Terus berupaya menggelincirkan manusia. Ada lagi 6. Menjerumuskan. 7. Menyesatkan. 8. Menyusup dan mempengaruhi. 9. Merasuk dan merusak. 10. Menaklukkan dan menjatuhkan. 11. Menguasai. 12. Menghalang-halangi. 13. Menakut-nakuti. 14. Menyesatkan sejauh-jauhnya. 15. Merekomendasi. 16. Menggiring. 17. Menyeru. 18. Menjebak. 19. Menciptakan image positif untuk kebatilan. Yang 20. Membisikkan hal-hal negatif ke dalam hati dan pikiran seseorang. Yuwaswisu. Itu yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa." Ini surat At-Taha ayat 20 ya. Yuwaswisu fi, membisikkan hal-hal negatif. 21. Mengancam dan memberikan iming-iming. Ya'idu wa yumani. Setan mengancam kalian dengan kemiskinan dan menyuruh berbuat kejahatan kikir. Sedang Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 268. Yang nomor 22. Memperdaya dengan tipu muslihat. Mana nih? Dalla bigururin. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan buah dari pohon itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rob mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari mendekati pohon itu? Dan aku pun sudah mengatakan kepada kalian bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kalian." Al-A'raf. Ini sini lebih detailnya, bagusnya ayat Al-Quran terus dipakai apa namanya? Aduh kok lupa. Bilang lagi. Bagusnya ini pembahasan ayat lalu ada penafsirannya ya, lebih detailnya lagi. Terus yang ke-23 membuat orang lupa dan lalai, yunsi. Terus 24, ini banyak kayaknya. Menyulut konflik dan kebencian. Yuqiyau ala adawah wa al-baqdah. Al-baqdah. Ini ya. Terus 25 menganjurkan perbuatan maksiat dan amoral. Mana ya? Ini nih. Ya'muru bil fahsya wal munkar. Al-munkar. Maksiat dan amoral. Menyuruh orang menjadi kafir. Di sini bahasa Arab ayat Al-Qur'annya qala lil insani, ini ukfur ya, ukfur.
Jadi pemilihan kata ayatnya dipotong kola. Menyuruh orang menjadi kafir. Bujukan orang-orang munafik adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, kayak gitu. 27 mengganggu. Masa. Kalau di sini dalam tanda kurungnya kan masa ya musuh. Tapi di bahasa Arabnya ini adanya masani syaiton. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Rabbmu, aku terus saja diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaanmu. Kan masa ya musuh. Memasukkan yuki, keraguan, kekufuran dan kemunafikan. Yang 29 tidak mau menolong manusia ketika manusia benar-benar membutuhkan. Sini idza wah di sini ya, kalau dari dalam tanda kurungnya kan khozula, tapi kalau dicari katanya khozula di akhir ayatnya di saat kritis. 30 suka mengajarkan sihir, yu'alim as-sihir. Dah sampai 30 aja berarti. Dan pembahasan selanjutnya